warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ringganis Oktavia dengan NPM 202514500376. Pada kali ini, saya akan membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yakni kelinci percobaan kurikulum merdeka. Baik, masalah pendidikan di Indonesia seringkali muncul setiap kali ada perubahan kurikulum. Salah satu kritik terhadap kurikulum merdeka adalah bahwasannya pelaksanaannya itu masih bersifat uji coba di berbagai sekolah, sehingga para peserta didik itu seolah-olah menjadi kelinci percobaan pada proses sistem pendidikan yang belum matang. Padahal dalam teori sistem pendidikan, keberhasilan pembelajaran itu sangat memengaruhi keseimbangan antara input, proses, dan juga output. Input dalam pendidikan itu meliputi adanya peserta didik, tenaga pendidik atau guru, sarana prasarana, kurikulumnya itu sendiri, yang terakhir itu lingkungan belajarnya. Nah, masalah yang muncul di tahap input era kurikulum merdeka ini adalah yang pertama, nggak semua guru itu memahami gimana filosofi dan metode belajar di kurikulum merdeka, karena pelatihan yang masih terbatas dan juga nggak merata. Yang kedua, fasilitas seperti internet, terus HP, laptop, sama bahan ajarnya tuh di semua daerah tuh belum siap. Karena yang kita ketahui juga, di daerah pelosok itu tuh aksesnya nggak semudah di kota. Jadi aksesnya masih kecil untuk di daerah-daerah pelosok. Makanya kurikulum merdeka tuh tapi tetap dijalanin di berbagai sekolah. Nah, akibatnya adalah sistemnya tuh udah berjalan sebelum inputnya tuh benar-benar siap. Nah, selanjutnya adalah proses atau pelaksanaan pendidikan. Proses ini adalah tahapan implementasi pembelajaran, kayak bagaimana gurunya itu mengajar, terus siswanya gimana belajarnya, terus yang terakhir gimana kurikulumnya itu dijalankan. Masalah di tahap proses ini adalah yang pertama, sekolah itu masih beradaptasi dengan pendekatan baru. Seperti yang kita tahu itu, di kurikulum merdeka itu menerapkan sistem yang namanya project based learning atau juga profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, guru juga sering mengalami kebingungan saat menerjemahkan kebebasan kurikulum yang diganti menjadi pelajaran yang lebih efektif. Terus yang ketiga, tidak semua daerah itu memiliki akses pelatihan yang sama. Maka setiap sekolah-sekolah itu berbeda pelaksanaannya. Hal ini tuh membuat membuat hasil pembelajaran siswa tidak merata atau tidak maksimal. Karena sistem tuh kayak sedang mencoba-coba kepada siswa. Nah, yang terakhir adalah output atau hasil pendidikan dari kurikulum merdekanya sendiri. Jadi itu output kan seharusnya berupa lulusan yang memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman, berakhlak, cerdas, kreatif, dan juga mandiri. Tapi pada kenyataannya adalah yang pertama, banyak siswa yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan dasarnya, seperti literasi dan numerasi. Terus yang kedua, penilaiannya tuh belum sepenuhnya menggambarkan karakter merdeka belajar. Karena tuh masih berorientasi pada hasil, bukan pada prosesnya. Lalu yang ketiga, lulusan dari sekolah pelaksanaan kurikulum merdeka ini belum memiliki keunggulan yang jelas dibanding dari kurikulum sebelumnya, seperti KTSP 2006, terus sama kurikulum 13. Nah, karena sistem kurikulum merdeka ini tuh masih terus disempurnakan sampai saat ini. Oke, kesimpulannya adalah kalau kita lihat dari sistem pendidikan ya, yang pertama itu inputnya masih belum siap. Terus yang kedua, prosesnya itu belum masih beradaptasi juga. Nah, yang ketiga itu inputnya atau hasilnya itu adalah
belum maksimal. Jadi muncullah anggapan bahwa siswa dan gurunya itu masih menjadi kelinci percobaan atau bahan percobaan pada sistem yang terus-menerus berubah. Namun sebenarnya itu kurikulum Merdeka itu tetap baik, tetap membawa harapan baik. Kita tuh hanya perlu waktu, terus persiapan dan juga dukungan yang yang lebih matang supaya perubahan ini tuh benar-benar membawa manfaat bagi para siswa. Karena pendidikan itu seharusnya bukan tempat untuk bereksperimen, tapi untuk tempat membentuk masa depan. Demikian video pembahasan saya tentang kelinci percobaan kurikulum Merdeka. Semoga melalui video ini tuh kita lebih bisa memahami bagaimana tuh sistem pendidikan bekerja dari sisi input, proses, dan juga outputnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Maskur yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi refleksi bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.